Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlu. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Tina percaya adik-adik Gen Kids penuh dengan semangat dan sukacita untuk beribadah hari ini. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, Tina mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari lipat tangannya dan tutup matanya biar Tina yang pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, untuk kesehatan yang masih Tuhan Yesus berikan untuk kami. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya pujian yang kami nyanyikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, boleh kami mengerti, boleh kami simpan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita masih dalam merayakan Natal. Jadi Tina mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Dengan penuh semangat dan sukacita, mari kita bernyanyi. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat. Sekali lagi adik-adik. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tahun Baru dan Tahun Baru. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Tina juga mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagi. Kita akan menyanyikan Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Dengan penuh semangat dan sukacita kita mau bersama-sama menyanyi
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Menjaga dombanya, tiap pancar dari langit, cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Kamu angkat pujian ini sekali lagi adik-adik. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Sekali lagi adik-adik. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Setina serahkan waktu dan tempat untuk Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik, sukacita sekali kita bisa bertemu kembali ya dalam ibadah online Gen Kids kita minggu ini. Nah adik-adik, sebelum Lause akan yang bercerita, kita mari berdoa dulu ya. Lause yang berdoa, Lause yang pimpin doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami semua. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Boleh pakai kami untuk boleh mengerti firman-Mu yang diajarkan oleh Lause, dan juga kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, masih suasana menjelang Natal nih adik-adik ya. Wah, tanggal 25 Desember nanti ya. Dan juga kan sekolah minggu kita kemarin sudah merayakan ya adik-adik ya, di momen Natal ya, momen lahirnya Yesus Kristus sebagai juru selamat kita semua. Nah adik-adik, kali ini Lause akan bercerita masih berbau dengan Natal ya, tentang kelahiran Yesus ya, diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 adik-adik. Nah, temanya kita kali ini kita belajar dari seorang Maria. Tadi kita tahu dong Maria siapa, kan minggu lalu juga sudah diceritakan ya. Ya, Maria dan Yusuf. Nah, Maria ini adalah ibunya Yesus ya, bayi Yesus nanti ya. Nah, kali ini coba adik-adik di rumah boleh membuka Alkitabnya. Ya, seperti Lause juga buka, kita buka di Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, tema kali ini adalah taat seperti Maria adik-adik. Ya, kita mau belajar taat ya. Seperti Maria, taatnya apa sih? Nah, kita mau belajar sama-sama. Nah, adik-adik, nanti kalau kalian di rumah baca ya, di ayat 26 sampai 38 ini diceritakan kisah ya, pemberitahuan bagaimana Yesus Kristus akan lahir ya. Jadi yang memberitahukan ini siapa adik-adik? Nah, yuk sama-sama kita baca ya. Oke adik-adik, di ayat 26 ya. Ternyata
Tuhan Allah menyuruh seorang malaikat, adik-adik, ya. Siapa namanya di ayat 26 katakan bernama Gabriel, malaikat Gabriel pergi ke kota Nazaret, adik-adik, ya, ke kota itu, ya, menemui seorang perawan yang sudah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf. Tunangan itu siapa namanya? Wanita siapa namanya? Adalah Maria. Nah, adik-adik, terus kemudian malaikat ikut tiba-tiba, ya, pergi, ya, dia ke siapa? Ke rumahnya Maria. Nah, adik-adik bisa lihat di slide, ya, di layar tuh. Nah, ya, malaikatnya tiba-tiba muncul di hadapan Maria, ya. Terus kemudian malaikat itu berkata apa? Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Wah, adik-adik, ternyata Maria kaget, ya. Suara apa itu? Hah, seorang malaikat Tuhan mau datang hampiri aku dan menyampaikan salam, ya. Kemudian dia bertanya dalam hati, ada apa ya gitu. Terus kemudian malaikat tahu, ya, Maria ketakut juga, ya. Akhirnya malaikat Gabriel menyampaikan berita. Dia bilang begini di ayat ke-30, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tatah Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, adik-adik, ya, itu disampaikan seorang malaikat kepada Maria, ya. Beritanya apa tadi, adik-adik? Bahwa Maria akan mengandung, ya, dan melahirkan seorang anak, ya, dan harus dinamakan dia Yesus, ya. Namakan siapa? Yesus, ya, karena dia akan menjadi besar, ya, dan dia akan, apa katanya, Tuhan Allah mengandungkan kepada tata Daud bapa leluhurnya, karena dia adalah keturunan Daud, ya, dan dia akan menjadi raja, adik-adik, dan dia adalah juru selamat, adik-adik. Nah, adik-adik, kemudian malaikat setelah berbicara seperti itu, menyampaikan berita itu kepada Maria, ya. Kemudian adik-adik, Maria gimana responnya mendengar kabar itu? Bingung, adik-adik, ya, karena Maria dan Yusuf ini baru tunangan, adik-adik, belum menikah, ya. Karena kalau sudah menikah baru boleh punya anak, ya, waktu itu. Dan sekarang juga gitu, ya, kalau menikah dulu baru punya anak, ya. Mungkin papa mama kalian sudah menikah. Nah, adik-adik, ya, saat ini kan, ya, sudah menjadi anak dari papa mama kalian, sudah menikah, ya, secara resmi. Nah, tetapi Maria pada waktu itu, adik-adik, ya, masih tunangan, ya, masih belum nikah, ya, dengan Yusuf tunangannya. Makanya Maria kaget, kok bisa? Terus kemudian Maria bertanya, bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami, ya, kata si Maria. Terus malaikat bilang apa? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan mengenaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Wah, adik-adik. Kemudian lanjut malaikat bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, adik-adik, ya, ternyata malaikat bilang apa? Tadi kan Maria bingung, bagaimana mungkin aku nggak punya suami, masa bisa mengandung gitu kan? Ya, ternyata malaikat bilang apa? Anak kamu itu anak dari kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, ya. Di perutmu akan mengandung seorang anak, ya. Wah, ternyata anaknya itu, ya, yang dikandung Maria adalah pemberian Tuhan, adik-adik. Enggak semua orang bisa, semua wanita nggak bisa, ya. Sampai detik ini pun di seluruh dunia nggak ada yang seperti Maria. Cuman satu doang yang Tuhan kasih karunia yang bisa mengandung, ya, dari kuasa Roh Kudus, dari Tuhan yang memberi kasih karunia, itu adalah Maria.
Karena Maria sudah dipilih Tuhan. Adik-adik ingat ya, Maria sudah dipilih Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan, ya, melahirkan siapa adik-adik? Juru selamat, Yesus. Itulah kenapa Maria satu-satunya yang dipilih oleh Allah. Ya adik-adik ya. Jadi nggak ada lagi orang yang bisa seperti Maria ini ya. Cuman Maria saja sampai saat ini ya. Dan nggak akan ada lagi sampai kapanpun juga ya adik-adik. Nah, dan juga Maria jelasin, saudara kamu si Elizabeth juga kan mengandung, hamil ya. Karena kan Maria tahu Elizabeth itu ternyata udah tua dan juga mandul. Mandul itu atau nggak dia artinya tidak bisa punya anak, tidak bisa melahirkan ya, tapi dia bisa loh. Makanya kaget Maria. Makanya malaikat terakhir bilang apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah, makanya kalau Tuhan sudah berkuasa, sudah menunjuk, sudah memilih siapapun itu, biarpun orang-orang bilang dia tidak ada harapan, tidak mungkin bisa mengandung, tidak bisa melahirkan, tapi kalau Tuhan mau, dia bisa adik-adik, seperti Elizabeth ya. Makanya dia malaikat kasih penguatan lagi kepada si Maria. Itu anakmu itu loh, saudara kamu Elizabeth yang orang bilang dia mandul, dia akan mengandung sama seperti kamu ya. Seperti itu. Wow, terus Maria setelah mendengar kabar itu gimana dia responnya lagi ya? Dia bilang gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow, adik-adik. Respon Maria, dia mau taat. Karena dia tahu posisinya itu siapa di hadapan Tuhan. Ya, kenapa dia dipilih? Karena dia tahu, karena Tuhan yang memilih dia. Kalau Tuhan sudah memilih dia, dia harus taat adik-adik. Ya, kalau Tuhan sudah punya rencana untuk Maria, Maria harus taat, menjalankan, menerimanya. Ya, walaupun berat loh adik-adik, nggak gampang adik-adik ya. Apalagi dia wanita ya, pasti nanti orang-orang pada ngomong, ih kok bisa hamil sih gini-gini. Ya, pasti ya. Nah, tetapi malaikat bilang jangan takut ya, karena Tuhan menyertai Maria. Ya benar adik-adik, kalau nanti adik-adik baca lagi di rumah Alkitabnya ya, Maria itu akhirnya apa? Dia cerita ke Yusuf, tunangannya. Akhirnya Yusuf mau apa? Mau tanggung jawab, ya aku akan menjadi ayahnya ya. Karena meskipun anak dalam kandung Maria adalah dari Roh Kudus, tapi Yusuf juga dipilih Tuhan untuk mendampingi Maria menjadi papa dari anak yang dinamakan Yesus itu adik-adik. Luar biasa ya, luar biasa rencana Tuhan untuk adik-adik, untuk Maria dan Yusuf. Nah adik-adik ya, nah coba kalian lihat di layar respon Maria ya tadi setelah dengar cerita pelosok. Ya pertama apa? Terkejut, benar adik-adik ya. Tadi tiba-tiba hadir malaikat ya, mungkin malaikat terang ya, terang gitu ya. Jadi kaget terus dengar suara sapaan malaikat, salamnya tadi itu kan, hai kamu yang dikasih oleh memperoleh kasih karunia Allah. Nah kan Maria hayat tuh. Terus kemudian dia apalagi keheranan ya, ternyata malaikat menyampaikan berita yang luar biasa ya, dia akan mengandung ya. Maka dia heran dan juga bertanya ya, sebagai manusia kan. Tapi Maria akhirnya tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan ya. Terus akhirnya dia gimana respon berikutnya? Maria mau menerima dan taat atas penjelasan malaikat dan kuasa Tuhan. Dia siap hamil dan siap mengandung dan akan melahirkan anak yang disebut orang adalah juru selamat, Yesus. Gitu adik-adik. Itu respon Maria. Kita belajar itu adik-adik seperti Maria yang tadi ya. Meskipun kita kaget, heran ya. Ya mungkin setiap kita ya adik-adik pasti punya mendengar berita ya. Kayak tadi Maria dengar berita pengejut ya, berita ternyata itu berita bahagia adik-adik ya, biarpun kondisinya tidak memungkinkan ya pada saat itu ya, tapi Maria yakin karena Tuhan sudah memilih dia, jadi nggak usah takut gitu ya, karena Tuhan akan menyertai. Nah adik-adik juga gitu ya, setiap adik-adik termasuk Lose, kita adalah orang yang dipilih Tuhan adik-adik ya. Tuhan sudah punya rencana untuk hidup Lose, untuk hidup adik-adik ya, meskipun adik-adik saat ini ya seperti Lose juga ya lagi bingung, susah, atau aduh gimana nih ya, sekolah kayak gini aku nggak bisa belajar ya, online pandemi gini, virus corona masih ada ya, aku gimana bisa, ulangan juga susah ya. Jangan takut adik-adik, kalau adik-adik memang taat, rajin ya, dan mau belajar terus ya, adik-adik bisa lewatin itu semua kok ya.
bisa bertanya sama siapa, kakak, cece, atau tanya lose untuk pelajaran yang bingung ya. Semua ada jalan kok ya, karena Tuhan sudah punya rencana untuk adik-adik ya. Adik-adik nggak dibiarkan sendirian kok gitu ya, seperti Maria tadi itu ya. Nah, hari ini kita belajar apa sih adik-adik ya? Nah, apa yang adik-adik bisa pelajari? Pertama ya, Tuhan yang memilih setiap orang yang dikehendakinya untuk menjalankan rencana Allah. Allah yang memilih kita. Allah memilih Maria. Rencananya apa? Maria akan melahirkan juru selamat dunia, Yesus. Ya, adik-adik juga sudah dalam rencana Tuhan loh. Ya, dari kecil gini ya. Siapa tahu adik-adik nanti belajar-belajar ada yang jadi pilot. Wah, terus pilotnya apa? Pilotnya itu sudah menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain memuji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, pilot yang ini sudah membawa kami selamat sampai di tujuan misalnya. Atau adik-adik sudah menjadi dokter ya, karena dokternya adik-adik baik menyelamatkan orang, menyembuhkan penyakit ya, akhirnya banyak orang diberkati. Itu sudah termasuk rencana Tuhan untuk hidup adik-adik ya. Makanya adik-adik dari sekarang harus taat ya. Taat sama siapa yang gampang nih? Taat papa mama, disuruh belajar ya, jangan main terus. Misalnya udah waktunya belajar. Taat sama guru, disuruh kerjain PR, kerjain ya. Taat sama siapa lagi lause, misalnya ada lause kasih tahu apa ya, dengerin ya. Seperti itu, belajar dari sekarang, karena Tuhan sudah memilih adik-adik loh ya. Terus kedua, kita belajar apa adik-adik? Kita sebagai umat Tuhan tuh harus peka atas panggilan Tuhan. Peka itu apa sih Losa? Ya peka itu ya kita kalau misalnya rajin doa, rajin sekolah minggu, dengerin firman Tuhan, kita lama-lama jadi apa? Jadi anak yang peka. Peka, oh ternyata kita nggak boleh, misalnya ada sesuatu yang bikin, misalnya temannya bisikin, yuk kita ini yuk, nggak usah belajar lah online ini mah, nggak ketahuan ini ya, kita main aja game online kan bisa tuh ya. Wow, kan nggak ketahuan tuh, kan gurunya nggak ada di tempat kita, kan kita online, nggak boleh. Nah itu peka, kalau adik-adik sadar, oh nggak boleh, ini kan nggak boleh, firman Tuhan bilang nggak boleh kita bohongin guru, atau ini kan Tuhan kan ajaran kita jadi anak yang baik, nggak boleh bohong-bohongan. Nah itu namanya peka adik-adik ya, seperti itu. Terus ketiga, kita belajar apa dari anak Tuhan harus belajar taat atas firman Tuhan yang disampaikan langsung seperti hari ini ya. Adik-adik harus belajar taat ya. Mau belajar taat? Mau. Susah, tapi kalau kita mau, kita bisa adik-adik. Nah terus apa lagi? Kita belajar apa? Yang keempat, setiap adik-adik itu harus sadar atas pimpinan Tuhan ya. Adik-adik sadar, oh semua apa yang adik-adik lakukan hari ini semua atas pimpinan Tuhan loh. Kecuali adik-adik yang bandel, itu masa pimpinan Tuhan? Enggak. Atau adik-adik iseng, atau misalnya adik-adik melakukan sesuatu yang tidak disukai orang, itu bukan dari pimpinan Tuhan ya. Pimpinan Tuhan itu yang baik semua, itu pasti pimpinan Tuhan. Nah, harus sadar ya, bisa membedakan yang baik dan tidak baik, yang benar dan tidak benar. Itu namanya anak yang sadar atas pimpinan Tuhan adik-adik. Terus yang terakhir, adik-adik belajar apa? Nah, tidak hanya taat adik-adik, tapi seperti Maria ya, memilih yang terbaik, bukan untuk Maria sendiri, bukan untuk diri kita memilihnya, tapi untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maria memilih dia, oke Tuhan, aku mau dipakai Tuhan mengandung dan melahirkan anakmu, anak yang disebut Yesus Juru Selamat itu, aku mau ya, tapi untuk kemuliaan Tuhan adik-adik ya. Betul, bukan untuk keuntungan diri sendiri ya, misalnya kita cari untung itu, enggak ya. Nah seperti itu ya, kalau kita sudah anak Tuhan tuh nggak boleh hitung-hitungan ya, seperti itu adik-adik ya. Oke adik-adik, nah adik-adik ayat hafalannya ya minggu ini ya, ada dua nih, yang buat kelas kecil, kelas 0 nih ya, di Kisah Para Rasul 5 ayat 29b, adik-adik yang kelas kecil ya. Begini firman Tuhan di Kisah Para Rasul 5 ayat 29 ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ulangi ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Itu yang kelas 0. Ayat hafalan berikutnya yang kelas besar, kelas Esther, kelas Daud, kelas Musa ini ya, diambil dari Lukas 1 ayat 38. Ayat hafalannya adalah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah, ini seperti omongannya si Maria ya. Itu ayat hafalannya adik-adik ya. Nanti kalau adik-adik sudah hafalin, rekam, kirim videonya ke WhatsApp lose kalian masing-masing ya.
Oke adik-adik, nah berikutnya nih ada praktek firman Tuhan hari ini. Nah Lose mau ngajak adik-adik ini praktek firman Tuhan ya. Caranya apa? Apa sih bisa adik-adik lakukan sepanjang minggu ini yang adik-adik taat mau melakukan? Misalnya contohnya misal aku sudah taat, mama minta aku beresin tempat tidur aku dan adikku yang kecil. Wow, ternyata bukannya beresin tempat tidur kamu lu sendiri, ya bukan beresin tempat tidur kita sendiri, tapi beresin tempat tidur adik kamu atau beresin tempat tidur Cece atau koko kamu, boleh. Itu udah termasuk taat. Misalnya disuruh taat, Budi tolong dong beresin kamar tidur gitu. Nah, kamu langsung tuh beresin, taat. Jangan bilang, mama malas nanti aja lah gitu. Jangan, langsung taat, langsung jalan beresin. Itu contoh. Nanti ditulis di WA, ketik WA, aku sudah taat sama mama minta aku tolong membereskan kamar tidur aku dan Cece atau Koko. Udah WA, kirim tuh ke nomor WA Lose. Nah, nanti Lose kasih kejutan berarti adik-adik yang sudah mempraktikkan ketaatan. Ya, jangan lupa tulis nama. Ya kan adik-adik banyak kelasnya. Nanti Lose bingung nih dari siapa nih WA-nya. Oke? Sampai jumpa ya. Nanti Lose lihat siapa yang mau taat melakukan ini. Tugas Lose. Oke, ayo adik-adik, yuk kita doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah mendengar firman-Mu tentang taat seperti Maria. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu ini juga mau belajar taat lebih lagi Tuhan, seperti Maria Tuhan melakukannya, dan juga mau dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih kami, punya rencana atas hidup kami, biar kami terus bertumbuh menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Ingat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik Gen Kids, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kini saatnya kita mau memberikan persembahan. Jangan lupa disiapkan kantong persembahan dan kotak persembahan adik-adik. Sambil mengiringi persembahan, kita akan angkat satu pujian. Ding dong ding ding dong ding, lonceng berbunyi. Ding dong ding ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding ding, lonceng berbunyi. Soraklah soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah soraklah, Kristus telah lahir. Berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah soraklah, Kristus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah soraklah, Kristus telah lahir. Ya, dimasukkan adik-adik amplop persembahannya ke kotak persembahannya, dan jangan lupa kita pakai hand sanitizer. Kalau sudah, kita mau berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, biar Setina yang pimpin doa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kami juga sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini, berkati juga pekerjaan papa mama kami, berkati juga kesehatan papa mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, Elsa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Elsa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Lausa kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Lausa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Nah, adik-adik Gen Kids, kita bersyukur karena kita sudah bisa bersama-sama mengikuti kembali ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan sebagai doa tutupnya, Losi Alfian akan berdoa dan adik-adik mari lipat tangan dan mengikuti Losi Alfian berdoa di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami di dalam ibadah kami. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan, doa-doa kami, persembahan, dan firman Tuhan yang kami sudah dengar, itu adalah satu hal yang boleh kami alami bersama dengan Tuhan. Karena itu berkati lose-lose dalam pelayanan, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, biar mereka tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk papa mama kami, popo kami, kungkung kami, dan semua orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan Yesus mengasihi mereka dan memberkati mereka. Dan Tuhan Yesus, kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang sudah lahir bagi kami dan menyelamatkan kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin.